Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Berapa lama lagi kau sanggup berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di dalam kepalamu? Kau terbangun sebelum matahari sempat menyapa dengan beban yang sama di pundak tuamu, menelan ludah yang terasa pahit, menatap cermin yang hanya menampilkan sisa-sisa kegagalan kemarin. Kau menyisir rambut yang kian menipis, mencoba merapikan harga diri yang mulai retak. Di stasiun ini, kau hanyalah angka di antara ribuan nyawa yang saling sikut. Bau keringat dan napas orang asing memenuhi ruang sempit di antara dua pintu. Kau memegang tiang besi yang dingin, seakan itu satu-satunya hal yang menahanmu jatuh. Kereta ini bergerak, tapi jiwamu terasa diam membeku di tempat yang paling gelap. Apakah hidup hanya tentang membayar cicilan? Sampai akhirnya kau dikubur di tanah sunyi, tatapanmu kosong, menembus kaca jendela yang kotor oleh debu dan bekas jempol manusia. Ada teriakan yang tertahan di tenggorokanmu, namun hanya desah napas lelah yang keluar. Ponselmu bergetar, memberikan notifikasi tagihan yang seolah mengejek kerja kerasmu selama ini. Kau merasa seperti debu di bawah sepatu bosmu, kecil, kotor, dan mudah dibuang. Sahabatmu pergi menjauh, sukses dengan jalannya, sementara kau masih di peron yang sama. Dunia berkata kau pecundang karena tidak memiliki kemewahan yang mereka pamerkan setiap hari. Luka itu tidak berdarah, tapi rasanya perih setiap kali kau mencoba untuk tersenyum. Kesepian ini bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang mengerti. Kau mulai meragukan apakah Tuhan masih mendengar doa-doa pendek yang kau ucapkan. Di mejamu, tumpukan kertas itu seperti nisan yang menandai matinya impian masa kecilmu. Kau meremas tiket kereta yang lusuh di kerakakmu, mencari kekuatan dari benda mati. Tiket itu sudah sobek di pinggirnya, sama seperti harapanmu yang mulai terkoyak waktu. Kopi hitam yang dingin ini terasa lebih jujur daripada janji-janji manis di layar kaca. Jam dinding berdetak keras, mengingatkan bahwa usiamu terus dicuri oleh rutinitas yang kejam. Lampu neon di langit-langit berkedip tidak stabil, seirama dengan batinmu yang sedang sekarat. Kau melihat bayanganmu sendiri di layar komputer yang mati, tampak asing dan menyedihkan. Mengapa harus bertahan jika setiap langkah hanya membawa kita lebih dekat pada keletihan? Langit di luar jendela berubah abu-abu, seolah meratapi jiwamu yang kehilangan warna aslinya. Kau teringat masa muda, saat kau merasa bisa menaklukkan naga dalam hidupmu sendiri. Kini naga itu bukan lagi makhluk dongeng, tapi rasa jenuh yang perlahan memakanmu. Tanganmu gemetar saat mengetik, bukan karena takut, tapi karena kehilangan alasan untuk lanjut. Di sudut ruangan, sebuah salib kecil tertutup debu, seperti Tuhan yang kau lupakan. Kau ingin lari, tapi kakimu terasa berat seperti terikat oleh rantai tanggung jawab. Semua orang menuntutmu untuk kuat, tapi tidak ada yang bertanya, apakah kau lelah? Kau menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa oksigen di antara kebisingan dunia ini. Sebuah tiket lusuh jatuh ke lantai, kau membungkuk mengambilnya dengan sisa tenaga terakhir. Mungkin kesetiaan memang tidak pernah terlihat megah bagi mereka yang hanya melihat hasil. Hari ini, gereja merayakan Santo Georgius, sang martir yang teguh berdiri di hadapan pedang. Injil hari ini mengingatkan bahwa ranting yang tinggal pada pokok anggur akan berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bisikan itu tiba-tiba menggema di hatimu. Tanpa dia, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hanya untuk sekadar bernapas. Georgius tidak menang karena kekuatannya, tapi karena dia membiarkan Tuhan bertarung di dalamnya. Menjadi martir tidak selalu berarti mati berdarah, tapi tetap setia di jalan yang benar. Setia saat bosmu memaki, setia saat istrimu mengeluh, setia saat tubuhmu mulai menolak. Tuhan tidak melihat seberapa cepat kau lari, tapi seberapa jujur kau tetap melangkah. Kristus telah menjanjikan sukacita, tapi bukan sukacita yang dunia ini tawarkan padamu. Sukacita itu ada di kedalaman batin, di tempat naga kesombonganmu berhasil kau kalahkan. Kau bukan pecundang, kau adalah pejuang yang sedang dimurnikan oleh api rutinitas harian. Penderitaan saat ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Lihatlah luka di tangan Yesus. Dia tahu persis rasanya ditinggalkan dan dianggap gagal. Dia hadir di gerbong kereta yang sesak, berdiri di sampingmu saat kau merasa sendirian. Sabdanya adalah lentera.
bukan lampu sorot yang langsung menerangi semua jalan di depan. Cukuplah satu langkah ke depan dengan iman, karena Dia memegang seluruh hari esokmu. Jangan takut pada dunia yang membenci kebenaran. Karena Kristus telah mengalahkan dunia ini, kau diutus ke kantor itu bukan untuk sukses, tapi untuk membawa terangnya di sana. Kesetiaanmu adalah persembahan yang jauh lebih harum dari emas dan kemenyan paling mahal. Raka perlahan menegakkan punggungnya. Ada kilat kecil yang kembali muncul di matanya yang lelah. Dia merapikan kemejanya yang lusuh, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan yang melihatnya. Tiket kereta itu ia masukkan kembali ke dompet dengan penuh rasa hormat dan syukur. Ia tersenyum tipis pada rekan kerja yang baru saja melewatkan sapaannya dengan ketus. Tidak apa-apa, tidak dikenal dunia. Asalkan namamu tercatat rapi di dalam hati Tuhan. Di dalam kereta pulang, sesak itu masih ada, tapi dadanya terasa sedikit lebih lapang. Dia melihat seorang ibu tua membawa barang berat dan tangannya bergerak menolong spontan. Ada kehangatan aneh yang mengalir, seperti air kehidupan di tengah padang gurun beton. Tuhan bekerja lewat kelelahanmu. Jika kau mengizinkannya menjadi nahkoda di kapal hidupmu, malam pun tiba. Lampu jalanan tampak seperti permata yang berserakan di aspal hitam. Langkah kakinya menuju rumah terasa lebih ringan, meski sepatu tuanya sudah mulai bolong. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, membuang sisa amarah hari itu ke udara malam. Ia masuk dengan damai, memeluk anak istrinya dengan tangan yang masih berbau besi. Inilah kemartiran modern, memberikan nyawa sedikit demi sedikit untuk orang-orang yang kita cintai. Santo Georgius tersenyum dari surga, melihat naga keputusasaan telah tumbang di lantai kantor. Hari esok akan sama beratnya, tapi kau tahu siapa yang berjalan di sampingmu. Bertahanlah satu hari lagi, karena di setiap fajar ada rahmat yang selalu baru. Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya. Jadikanlah keringatku sebagai doa dan kesetiaanku sebagai ibadah. Amin. Jika bebanmu terasa berat malam ini, tulis aku setia di komentar sebagai komitmenmu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.